warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan syukur kehadirat ilahi Rabbi karena hari ini Allah masih beri kesehatan kepada kita untuk melaksanakan tugas kita sebagai abdi negara dan juga mengikuti kegiatan dari teman kita sebagai guru penggerak. Ini adalah salah satu tugas mereka, tugas beliau, sehingga kita turut serta di dalamnya untuk mensukseskannya. Untuk di sekolah kita ini jumlah guru ada 70, tadi ada 70 guru yang tercatat. Sebaiknya diharapkan semua guru kalau ada kegiatan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan inayahnya jualah sehingga kita masih sempat berkumpul di tempat ini dalam rangka kegiatan guru penggerak, yaitu diseminasi budaya positif. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi rahmatan lil alamin. Ibu pengawas pembina yang saya hormati, Bapak Ibu para wakil kepala sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu pendidik pembina SMA Negeri 3 Bulukumba yang saya hormati dan saya banggakan, terkait dengan guru penggerak, kegiatan guru penggerak pada hari ini, saya mengapresiasi kegiatan dari Bapak Syahrul ini karena merupakan kegiatan yang sangat berdampak positif terhadap sekolah kita yang kita cintai ini ke arah masa depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan pujian dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang senantiasa dicurahkan kepada kita. Baik itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih-lebih nikmat iman, sehingga segala aktivitas kita bisa kita niatkan sebagai ibadah. Tak lupa juga kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membimbing kita, yang telah menuntut kita untuk senantiasa berperilaku sesuai dengan tuntunan agama Islam, agama kita itu agama Islam. Yang terhormat Ibu pengawas UPT SMA 3 Bulukumba, yang terhormat Bapak Kepala UPT SMA 3 Bulukumba, yang terhormat Bapak Ibu Wakasek dan Bapak Ibu guru yang hadir pada kesempatan kali ini. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan mencoba menyampaikan terkait dengan diseminasi budaya positif modul 1.4. Sebelum lanjut, perlu saya sampaikan bahwa sebenarnya tugas ini berat sekali bagi saya untuk berbicara di depan Bapak Ibu yang sekaligus adalah guru saya. Tapi bagaimanapun juga tugas ini mesti saya laksanakan. Jadi dan saya bersyukur sekali Bapak Ibu bisa berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Posisi saya di sini hanya sekedar menyampaikan apa-apa yang telah kami pelajari di program guru penggerak. Ya. Jadi bukan berarti saya itu malah sering bertanya kepada Bapak dan Ibu kalau ada hal-hal yang saya tidak ketahui, terutama dalam penerapan IT. Ya, seperti kepada Pak Ilham dan Bapak Ibu guru yang lainnya. Ya.
Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan mencoba menyampaikan informasi yang pernah kami terima di program Guru Penggerak. Salah satu informasinya itu terkait dengan budaya positif. Kalau berbicara tentang budaya positif, saya kira di sekolah kita ini alhamdulillah sudah diterapkan budaya positif. Ya, sudah diterapkan budaya positif di sekolah kita ini. Dan insya Allah kita telah bersepakat untuk melanjutkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Seperti yang kita pahami bahwa budaya positif itu merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang diterapkan di sekolah. Ya. Dan budaya positif ini seperti yang kita pahami merupakan budaya yang memiliki peran yang penting dalam membentuk karakter anak. Oleh karena itu sekali lagi kita bersepakat bagaimana senantiasa menciptakan dan mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah kita ini. Ya, sebelum kita lanjut, saya mohon Bapak Ibu bisa menanggapi pertanyaan pemantik berikut. Ya, jadi saya minta Bapak Ibu memberikan pernyataan apakah Bapak Ibu setuju atau tidak terkait dengan pertanyaan pemantik berikut. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu setuju dengan statement ini atau pernyataan bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak. Baik, makasih. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Tidak. Oke. Terima kasih, Pak. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah betul atau apakah Bapak Ibu setuju atau tidak? Setuju. Ya, terima kasih Bu. Insya Allah jawaban dari Bapak Ibu kita evaluasi sebentar. Iya. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba mengulas bersama topik yang ada di modul 1.4. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Kelima, terkait dengan materi restitusi yang dapat kita bagi ke dalam dua. Yang pertama adalah 5 posisi kontrol guru. Yang kedua adalah segitiga restitusi. Itulah akan kita ulas bersama pada kesempatan kali ini. Iya, yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Iya, sebelum kita lanjut, saya mohon Bapak Ibu bisa memberikan tanggapan terkait dengan narasi yang ada di sini terkait dengan perubahan paradigma. Jadi saya minta Bapak Ibu bisa menerapkan atau bisa juga berimajinasi ya. Jadi alur petunjuknya seperti berikut. Ada A dan B. A itu bisa Bapak dan Ibu, kemudian B itu bisa teman Bapak dan Ibu. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala kekuatan dan daya. Buatlah sebuah kepalang. Kemudian petunjuk berikut. Teman Anda, dalam hal ini B, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda yang berharga tersebut. Bisa dengan membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Jadi ini analogi Bu ya. Jadi kita seolah-olah diminta, ada sesuatu yang sangat berharga di tangan Bapak Ibu, kemudian dikepal kuat-kuat, artinya digenggam kuat-kuat. Kemudian ada teman Bapak Ibu yang ingin memintanya dengan berbagai macam cara, bisa mengintimidasi, membujuk, merayu dan lain sebagainya. Kira-kira Bapak Ibu menanggapinya dengan apa? Oke, saya minta kesediaan Bapak Ibu memberikan tanggapan. Apakah memberikan atau tidak? Tidak. Karena ini terkait dengan perubahan paradigma kita dalam menyikapi sesuatu. Mohon izin Bapak Ibu bisa memberikan tanggapan. Siapa? Oke, Pak Deh bisa.
Sebenarnya tadi sewaktu ada kata perintah bahwa sobeklah secari kertas, saya sudah mencoba merobek secari kertas dan saya akan mengepalkan ini seperti yang ada pada perintah yang ada di atas. Pertanyaannya itu tadi yang dibawa, apakah kita akan membuka kepala tangan kita ini sesuai dengan bujukan, ancaman, hardikan, rayuan, atau bahkan saya disuap, kan seperti itu mungkin. Ya, kalau saya ditanya, saya tidak akan melakukan seperti yang ada pada yang tertera di atas. Saya tidak mau dibujuk, saya tidak mau diancam, apalagi dihardik dan sebagainya. Kenapa? Karena kita kembali lagi di atas bahwa benda ini atau yang ditulis ini, benda yang ditulis ini adalah sangat berharga, dan sesuatu yang berharga tidak akan mungkin kita berikan begitu saja tanpa pertimbangan yang matang. Saya kira seperti itu untuk sementara. Luar biasa tanggapan yang sangat tepat. Ya. Bapak Ibu, ada lagi yang bisa memberikan tanggapan terkait dengan analogi yang tertera di atas? Ya, Bapak Ibu, ada yang bisa memberikan tanggapan atau Paris? Oh iya, oke. Ya, Ibu Dewi, ya silakan Ibu Dewi, silakan. Ya baik, terima kasih. Ini sama hal yang dilakukan dengan Pak Dedi tadi. Saya juga akan sudah merobek kertas. Saya sudah mau menulis tadi apa yang paling berharga dalam kehidupan saya, tapi ternyata pertanyaannya lain. Kalau saya mau ditanya apakah saya akan menyerahkan atau memberikan apa yang saya genggam, maka jawaban saya tergantung. Kalau apa ya, kalau apa yang saya tulis ini sesuatu memang yang bisa saya berikan kepada orang lain, orang tersebut membutuhkan, maka saya akan berikan dengan senang hati. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, siapa kira-kira yang bisa lagi memberikan tanggapan terkait dengan narasi di atas? Iya. Ya, pas di depan kamera. Seolah-olah saya menjelaskan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Ibu Pengawas, Kepala UT Semarang Bukit dan Ibu Bapak yang saya hormati serta saya banggakan. Kalau dari hasil narasi yang diucapkan atau yang dipaparkan di sini, untuk menggenggam sesuatu, insya Allah saya akan berikan. Karena yang saya genggam adalah sebuah harapan untuk perubahan, dan pasti saya akan berikan. Terima kasih, Pak. Terima kasih atas tanggapan yang telah Bapak Ibu berikan. Tanggapan yang Bapak Ibu berikan ini akan bervariasi tadi. Ini bisa kita simpulkan bahwa ternyata bagaimanapun juga kesimpulannya itu kembali kepada kita. Kita sendiri yang mengontrol diri kita. Apapun yang kita hadapi, kontrol dirinya itu adalah kita sendiri yang memutuskan. Jadi bagaimanapun juga apapun yang kita hadapi, keputusannya itu kembali kepada diri kita. Bagaimana kita bisa mengontrol diri kita, apakah kita mau menyerahkan atau tidak, itu sesuai dengan pertimbangan kita masing-masing. Saya kira seperti itu. Terima kasih banyak atas tanggapan dan saran yang diberikan oleh Bapak ini. Selanjutnya kita beralih ke slide berikut. Apa yang terjadi? Iya, perubahan paradigma dari kontrol teori pilihan ilusi kontrol. Bapak Ibu yang saya hormati, selama ini kita menganggap bahwa kita mampu mengontrol murid, kita mampu mengontrol peserta didik, sehingga kita terkadang melakukan hal-hal atau memahami sesuatu bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang benar, sudah tepat.
ternyata menurut teori kontrol itu hanyalah sebuah ilusi. Jadi ada beberapa ilusi yang dikemukakan oleh dalam teori ini. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Saya kira kita sepakat Bu, bahwa ilusi itu adalah sebuah hayalan, sesuatu yang kurang tepat. Inilah yang perlu kita diskusikan bersama terkait dengan beberapa ilusi dalam teori kontrol ini. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Inilah pemahaman yang kita pahami selama ini. Ternyata dalam teori kontrol itu sesuatu yang perlu kita evaluasi kembali. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kita menganggap bahwa guru berhak atau memiliki kewajiban untuk mengontrol murid. Padahal seperti yang kita sepakati tadi, bahwa tidak ada manusia yang mampu mengontrol orang lain. Orang lain itu bisa kita kontrol karena orang tersebut mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Sama halnya dengan siswa. Siswa itu mungkin bisa kita kontrol, bisa kita karena murid tersebut mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Misalnya ada siswa melakukan pelanggaran, kemudian kita nasihati. Mungkin pada saat kita nasihati dia menerima apa yang kita sampaikan, tapi tidak menutup kemungkinan besok lusa dia mengulangi lagi hal yang sama. Ini artinya kita tidak mampu ini artinya bahwa kita tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol aktivitas siswa seterusnya, untuk melakukan hal-hal yang kita harapkan. Jadi ini pernyataan yang tidak tepat bahwa guru mampu mengontrol murid. Oleh karena itu dikatakan di sini ilusi guru mengontrol murid. Kemudian kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga sebuah hal yang perlu kita evaluasi. Jadi mungkin saja murid itu menerima apa yang kita sarankan karena dia takut hukuman. Ya, jadi besok lusa dia bisa mengulangi hal yang sama. Jadi belum tentu bahwa kalau kita kritik itu akan menguatkan karakternya. Jadi kembali lagi kepada motivasi intrinsik siswa yang belum tumbuh. Ya, inilah yang perlu kita senantiasa bagaimana caranya untuk menguatkan motivasi intrinsik siswa. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif dalam hal ini bisa dimaknai adalah bujukan, rayuan, ajakan. Misalnya ada siswa yang senantiasa bolos atau terlambat datang, kita bujuk dia untuk tidak terlambat lagi, tapi ternyata esok lusa terlambat lagi. Ini artinya motivasi intrinsiknya belum terbangun. Kemudian berikut ada ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita menganggap bahwa guru itu memiliki hak untuk memaksakan kehendak kepada siswa. Saya kira ini perlu dievaluasi juga. Artinya kita dalam merancang model pembelajaran perlu juga kita melihat karakter belajar siswa itu seperti apa, gaya belajar siswa itu seperti apa. Ya, saya kira hal seperti ini Bapak Ibu sudah kita pahami bersama. Jadi sekali lagi saya hanya menyampaikan apa yang kebetulan pernah kami dapatkan di program guru penggerak. Jadi sekali lagi hal seperti ini sudah kita pahami bersama. Ya. Kemudian perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Ya, di sinilah kita diharapkan untuk mengubah posisi kita yang selama ini menerapkan stimulus respon menjadi teori kontrol. Kalau stimulus respon yang pertama, kalau teori stimulus respon, di sini ada pernyataan bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini yang perlu dievaluasi, bahwa kita tidak boleh memaksakan kehendak kita bahwa orang lain itu mesti sesuai dengan pendapat kita. Jadi harus diubah teorinya. Kita harus mencoba menerapkan teori kontrol. Artinya kita memahami bahwa setiap orang itu memiliki pandangan yang berbeda. Ya, kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini juga barangkali yang perlu kita evaluasi kembali, bahwa kemudian kalau dalam teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Saya kira ini kita sepakat Bapak Ibu. Misalnya ada siswa yang tertidur misalnya pada saat kita melakukan kegiatan pembelajaran, ada siswa yang tertidur.
kita jangan langsung memberikan hukuman kepada dia. Kenapa? Tapi perlu dievaluasi apa penyebabnya sehingga dia tertidur. Mungkin dia tertidur di kelas karena semalaman dia menunggu keluarganya lagi sakit, sehingga tidak ada kesempatan untuk tidur malam. Jadi ketika proses pembelajaran berlangsung dia tertidur. Jadi ini sesuai dengan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi itu barangkali dampaknya. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Ini dari stimulus respon. Dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Saya kira kita sudah sepakat tadi itu, bahwa orang lain, kalau stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi yang sebenarnya adalah hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Sebenarnya dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi sama halnya dengan kita seperti tadi, bahwa kita tidak selamanya mampu mengontrol peserta didik untuk senantiasa melakukan ketaatan atau disiplin sesuai dengan yang kita harapkan. Ini adalah paradigma yang perlu kita, menurut teori ini yang perlu kita ubah. Kemudian yang berikut, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ini dalam stimulus respon. Nah, dalam teori kontrol perlu ada kolaborasi dan konsensus atau kesepakatan. Iya, jadi pada saat kita memberikan tugas kepada siswa, misalnya siswa tidak sanggup melaksanakannya, biasanya kita memaksa. Tapi dalam teori kontrol kita mencari tahu apa penyebabnya, sehingga kita bisa berkolaborasi atau menyepakati sesuatu yang bisa dilaksanakan oleh siswa. Kemudian yang berikut, model berpikir menang kalah. Itu dalam stimulus respon. Dalam teori kontrol kita menerapkan model berpikir menang-menang. Iya, saya kira kita sepakat dalam hal ini. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa misalnya ada siswa yang melakukan pelanggaran, kita terapkan model berpikir menang-menang. Kita memposisikan siswa sebagai siswa yang menang, dalam arti walaupun dia melakukan kesalahan, tetapi ada dia kita posisikan sebagai sesuatu yang menang. Dia berada di posisi yang menang. Kita upayakan menciptakan bagaimana caranya siswa itu bertanggung jawab memperbaiki kesalahannya, sehingga itu membangun karakternya menjadi lebih baik. Ya, saya kira seperti itu. Ini semua saya kira sudah kita pahami bersama. Jadi sekali lagi saya hanya sekedar menyampaikan kembali. Iya. Jadi disiplin positif ya. Inilah disiplin ranah-ranah yang membentuk disiplin positif. Teori kontrol atau teori pilihan dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Dalam teori ini paling tidak ada beberapa ya. Teori yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda bisa mengontrol diri Anda. Ya, semua. Kemudian yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus. Ya, seperti ini Bu. Ini ada turunannya Bu. Jadi mungkin agak-agak jadi kita percepat saja slide-nya Bu. Iya. Iya. Berikut adalah ini saya kira sesuatu yang sudah kita pahami bersama. Jadi saya sekali lagi menyampaikan kembali apa yang sudah kita pahami terkait dengan makna disiplin. Ya. Jadi kalau sebenarnya selama ini kalau disiplin itu identik dengan sebuah peraturan, sebuah hukuman ya. Tapi ternyata makna disiplin itu diambil dari bahasa Latin ya, berarti disiplina, yang artinya belajar. Nah, pada saat proses belajar itulah kita berupaya bagaimana menguatkan potensi yang kita miliki untuk mencapai sesuatu yang kita harapkan ya. Ada tujuan mulia yang kita harapkan dari disiplin itu. Jadi disiplin itu tidak selalu identik dengan aturan, hukuman, tetapi sesuatu yang mulia yang kita capai. Inilah sebenarnya makna kata disiplin. Cuma dalam budaya kita di negara kita makna disiplin ini beda maknanya. Kita memaknai bahwa disiplin itu adalah sebuah kepatuhan ya, kepatuhan terhadap orang lain. Ya, kepatuhan terhadap orang lain, sehingga makna disiplin ini dianggap sebagai sebuah pemaksaan, sesuatu ketidaknyamanan. Padahal disiplin itu pada hakikatnya adalah sebuah suatu tujuan mulia yang akan kita capai. Iya, saya kira seperti itu Bapak Ibu. Iya, kemudian berikut adalah nilai-nilai kebajikan yang perlu kita miliki. Jadi nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap orang. Jadi nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap orang. Nah, kalau nilai-nilai kebajikan ini bersifat umum ya, bersifat umum dan bersifat universal. Artinya bisa melintas daerah, lintas agama, lintas etnis ya. Artinya semua orang bisa memiliki, karena ini kan berangkat dari hati nurani manusia. Iya, seperti itu. Kemudian
nilai-nilai kebajikan yang ingin diterapkan kepada siswa kita atau peserta didik kita dikenal dengan nilai profil pelajar Pancasila. Kita sudah sepakat bahwa profil pelajar Pancasila ini ada 6 ranah. Yang pertama beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah bergotong royong. Ketiga adalah mandiri. Keempat adalah bernalar kritis, kreatif, dan berkebinekaan global. Inilah ranah-ranah yang perlu kita sampaikan kepada siswa agar hal-hal tersebut bisa diimplementasikan oleh siswa kita masing-masing. Ya, berikut adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa teori motivasi perilaku manusia itu ada 3 ya. Ada 3 teori motivasi. Yang pertama adalah menghindari hukuman, kedua adalah memperoleh imbalan, dan yang ketiga adalah sebagai bentuk untuk menghargai diri sendiri. Nah, pada hakikatnya teori motivasi ini dapat dikategorikan dalam 2 sifat ya. Ada yang sifatnya eksternal dan ada yang sifatnya internal. Jadi kita berharap motivasi ini motivasi internal lah yang perlu kita kembangkan ya. Bukan karena jadi begitu palanya yang akan kita terapkan kepada siswa. Bukan hanya siswa itu melakukan ketaatan karena takut dihukum atau melakukan serius belajar untuk memperoleh penghargaan, tapi betul-betul dia melakukan aktivitas itu berdasarkan motivasi intrinsiknya atau motivasi yang timbul dari dalam dirinya. Dan saya kira itu semua sudah kita terapkan di sini. Kenapa? Karena seperti senantiasa menyambut siswa di pagi hari, datang lebih awal, itu saya kira itu motivasi intrinsik kita. Alhamdulillah sudah bagus, sudah baik, dan kita sudah sepakat itu. Bukan karena seandainya masih ada ceklok, mungkin motivasi intrinsiknya datang lebih awal itu supaya diketahui bahwa kinerjanya bagus, tapi sekarang tidak ada lagi ceklok, berarti betul-betul ingin memberikan, betul-betul kita menerapkan motivasi internal yang alhamdulillah sudah bagus. Iya. Kemudian berikut ini terkait dengan Bapak Ki Hajar Dewantara ya. Salah satu teori yang dikemukakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara itu merdeka ya. Merdeka di sini dimaknai bahwa tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Iya, saya kira ini juga yang perlu ditanamkan kepada kepada peserta didik. Jadi merdeka tidak hanya terlepas dari diperintah, tetapi bisa memerintah diri sendiri. Jadi kembali lagi kepada kecakapan, kembali lagi kepada motivasi intrinsik yang kita miliki. Ya, berikutnya nih Bu, Bapak Ibu, saya minta bisa memberikan tanggapan terkait ini. Kita menganggap bahwa penghargaan itu sesuatu yang penting bagi perkembangan peserta didik kita. Ternyata dalam teori dalam teori kontrol ini, bahwa penghargaan itu dampaknya setara dengan hukuman. Iya. Jadi dampaknya setara dengan hukuman. Dan ini berlaku jangka pendek dan jangka panjang. Yang pertama, penghargaan itu menghukum. Iya. Mungkin bisa bisa kita pahami ya. Misalnya ada guru yang memberikan tugas kepada siswa. Siswa itu berlomba untuk menjadi yang terbaik. Nah, setelah tugasnya dikumpul, ternyata guru memutuskan bahwa si A yang memiliki tugas yang terbaik. Kita berikan penghargaan kepada si A. Otomatis apa yang kita lakukan ini bisa saja menyakiti siswa yang lain. Karena siswa yang lain juga berusaha secara maksimal, tapi ternyata yang selalu mendapatkan yang terbaik adalah si A. Jadi kalau anak-anak bekerja hanya sekedar untuk memperoleh penghargaan, maka dia akan kecewa. Jadi itulah sebabnya bahwa penghargaan itu menghukum. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Saya kira kita sepakat juga ini, bahwa dengan adanya, karena siswa sudah terobsesi untuk memperoleh penghargaan, untuk memperoleh pengakuan, sehingga dia terkadang menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuannya. Jadi mengurangi lagi ketepatan dan kecermatan dalam menyelesaikan tugas. Kemudian penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Iya. Jadi bisa saja merusak hubungan antara siswa yang satu dengan siswa yang lain kalau senantiasa juara itu didominasi oleh si A misalnya. Penghargaan menurunkan kualitas. Saya kira ini kita sepakat ya. Kalau ada siswa yang sudah terlanjur memperoleh nilai A misalnya, dia terkadang
stagnan. Artinya tidak ada lagi keinginan untuk meningkatkan kualitas dirinya, karena dia cepat merasa puas bahwa saya sudah juara. Jadi kemudian begitu puasnya dan tidak kreatif lagi karena sudah mencapai apa yang dia harapkan. Ini juga menjadi penyebab bahwa penghargaan itu berdampak buruk. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Tentu ini karena tidak kreatif lagi, tidak berkualitas lagi, sehingga dianggap bahwa penghargaan mengurangi motivasi intrinsik dan dianggap tidak efektif dalam pengembangan karakter siswa. Iya. Lantas bagaimana kita memberikan semacam respon terhadap perilaku baik siswa yang kita anggap melakukan perilaku baik? Ada beberapa yang perlu kita pahami ya, terkait dengan bagaimana memberikan semacam tanggapan terhadap perilaku siswa kita. Yang pertama, kita beri pengakuan secara khusus. Iya. Kedua, kita beri pengakuan secara pribadi. Ketiga, kita beri pengakuan kepada siswa, kepada semua siswa secara konsisten dan bergantian. Kemudian kita fokus pada proses. Saya kira ini kita sudah sepakat, kita fokus pada proses, bahwa untuk mengubah kebiasaan dari tidak disiplin menjadi disiplin itu butuh proses. Mungkin hari ini menuruti apa yang kita inginkan, besok lusa dia melanggar lagi. Tapi kita tentu tidak akan bosan untuk senantiasa mengingatkannya, karena ini adalah untuk merubah kebiasaan kita butuh proses. Ya, ini tapi Bapak Ibu, seperti ini contoh penerapan pengakuan kepada siswa. Yang pertama, misalnya situasinya ada siswa yang menolong murid baru di kelas. Iya. Nilai kebajikan apa yang ditampilkan oleh siswa tersebut? Nilai kebajikannya itu adalah rasa empati. Jadi kita bisa sampaikan kepada siswa, bagusnya rasa empatimu besar sekali karena kamu membantu temanmu untuk beradaptasi dengan situasi yang baru. Berarti di sini ini pembukanya seperti ini. Kemarin saya perhatikan kamu berperilaku seperti ini kepada teman barumu, itu bagus sekali. Berarti dia akan termotivasi untuk menumbuhkan lagi nilai-nilai kebajikan yang dia miliki. Dalam hal ini rasa empati. Kemudian contoh yang kedua adalah kasusnya pada saat kamu siswa membantu teman-temannya dalam penyelesaian tugas kelompok. Berarti nilai kebajikan apa di sini? Jadi kita bisa memberikan pernyataan bahwa saya menghargai sikapmu ini yang peduli kepada temanmu karena membantu dalam menyelesaikan tugas kelompok. Kemudian kasus yang berikut adalah pada saat ada siswa yang memungut sampah. Kita bisa berikan memberikan pengakuan secara khusus. Kita sampaikan bahwa itu bagus. Terima kasih kamu sudah memungut sampah, itu menandakan memiliki tanggung jawab yang baik. Iya. Jadi hal-hal seperti inilah yang perlu yang perlu kita berikan kepada siswa, bagaimana sehingga dia memiliki motivasi intrinsik itu terbangun. Iya. Bapak Ibu, saya minta bisa menanggapi tayangan berikut, slide ya. Bapak Ibu barangkali bisa memberikan tanggapan. Mencatat 100 kali di dalam buku. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat yang berbunyi, saya tidak akan terlambat lagi. Jadi penyebabnya karena dia terlambat. Apakah Bapak Ibu ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Iya, terima kasih. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Iya. Kemudian yang berikut adalah murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Bapak Ibu, apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Iya, terima kasih. Kemudian yang berikut, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Terima kasih. Kemudian berikut, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena bersenggol pada saat belajar. Apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Iya. Kemudian murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Mungkin salah ketik di sini. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Apakah ini konsekuensi atau hukuman, Bapak Ibu?
Iya. Jadi seperti ini jawabannya. Iya, mencatat 100 kali adalah sebuah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket adalah sebuah hukuman. Minta murid pusap karena tidak menangkap masker adalah sebuah hukuman. Mengganti kertas adalah yang telah dicari-cari merupakan konsekuensi. Membersihkan tumpahan air merupakan konsekuensi. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu di harian merupakan hukuman. Dan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali bagi guru penjahat adalah sebuah konsekuensi. Ya, saya kira itu. Mungkin kita sudah paham bahwa hukuman dan konsekuensi itu sudah kita pahami bersama maksudnya. Jadi hukuman itu adalah sesuatu yang tidak direncanakan secara tiba-tiba. Kalau konsekuensi ada aturan yang dipahami siswa, kalau dia langgar ada konsekuensinya. Misalnya ada siswa yang melompat pagar, kemudian ditemukan oleh guru, tentu langsung diberikan hukuman. Jadi hukumannya itu tidak terencana, langsung diberikan pada saat itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si penghukum. Adalah hal ini yang guru yang menemukan. Bisa sedikit sebelum kita Oh iya, boleh, melangkah makasih Bang. lebih jauh. Ada yang mengganggu pikiran saya sedikit. Iya, tapi Bu, tapi. Daripada sakit aku pendam jadi mesti saya sampaikan. Terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf, mudah-mudahan saya tidak gagal fokus. Yang saya pahami, yang kita sampaikan hari ini adalah terkait bagaimana kita melakukan atau memberikan sesuatu kepada siswa yang bermasalah mungkin seperti ini, atau solusi. Sebelum materi ini yang dipaparkan tadi, saya menitik beratkan yang tadi itu, yang pada halaman slide keberapa saya lupa, yang pada kata ilusi. Dan ada slide berikutnya, illusion of control, atau lebih cenderung kita sebut dengan ilusi kontrol. Yang mengganggu pikiran saya, kata-kata ilusi. Kenapa? Karena pemahaman dangkal saya, ilusi itu beda-beda tipis dengan halusinasi. Dia lebih kepada sedikit gangguan kejiwaan. Perspektif saya sebagai konselor Puspaga yang terkadang mendampingi anak-anak yang memiliki masalah psikis. Ini mohon maaf Pak Sahrul, tapi kita ini mau mencari titik temu. Mudah-mudahan perspektif saya selaku konselor Puspaga yang lebih cenderung memberikan pendampingan kepada anak-anak dan perempuan yang bermasalah itu beda dengan pemahaman ilusi guru mengontrol murid. Tapi saya lebih menitik beratkan pada kata ilusi tadi. Saya bukan guru bahasa Indonesia, tetapi pemahaman saya terhadap kata ilusi, dia lebih cenderung kepada psikis atau kejiwaan. Berilusi, berimajinasi. Dia lebih kepada berangan-angan. Dan dia ini sedikit cenderung ke arah konotasi negatif. Ilusi ketika kita bermain perasaan, dia negatifnya jauh lebih banyak daripada positifnya. Pertanyaan saya, sejauh mana manfaat perspektif ilusi itu sendiri? Ilusi guru mengontrol murid, berarti kita guru yang berilusi, berimajinasi, berhalusinasi. Meskipun ilusi dan halusinasi itu perbedaannya sangat sedikit, tapi masyarakat awam itu akan memperspektifkan sama antara ilusi dengan halusinasi. Hanya orang-orang cerdas, orang-orang yang memahami arti kata yang bisa membedakan itu. Saya cuma mau diberi sedikit penjelasan sejauh mana ilusi guru mengontrol murid ini kita perspektifkan dalam hal-hal yang positif, terlepas pada pengertian ilusi yang sebenarnya, bahwa ilusi itu cenderung kepada sesuatu yang sifatnya mengarah ke kejiwaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Bu atas tanggapan yang diberikan. Ya, betul sekali ya bahwa
ilusi itu bermakna luas ya. Tapi dalam kaitannya dengan teori kontrol ini, seperti yang kita ketahui bahwa ilusi artinya sebuah pendapat ya, sebuah kondisi di mana di mana seorang guru itu biasanya menganggap, meyakini dan ya senantiasa tertanam dalam dirinya bahwa dia itu memiliki kemampuan untuk mengontrol murid. Padahal ini yang perlu barangkali dievaluasi bahwa seorang guru itu tidak selamanya memiliki kontrol terhadap siswa. Jadi seperti yang kita sepakati, misalnya ada siswa seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ada siswa yang melakukan pelanggaran. Kemudian kita panggil, kita nasihati, kita menganggap setelah kita nasihati dia akan tetap berbuat baik. Tapi nyatanya besok lusa dia mengulangi hal yang sama. Berarti pemahaman kita bahwa kita mampu mengontrol murid itu perlu belum tentu benar. Jadi ilusi dalam hal ini terkait dengan keyakinan yang kita miliki bahwa kita senantiasa menganggap bahwa kita mampu mengontrol murid. Padahal ini yang perlu barangkali dievaluasi bahwa tidak selamanya kita mampu mengontrol murid, karena kembali lagi kepada motivasi intrinsik siswa. Tapi berarti ilusi dalam perspektif ini lebih kepada seberapa besarnya keyakinan kita untuk bisa mengontrol dan merubah siswa. Iya, dan ini yang belum bisa dijamin apakah ini bisa benar atau ya, tapi kalau perspektif saya sih, karena yang namanya berangan-angan itu berarti kita berada dalam sebuah dunia yang tidak nyata. Dan ini lebih cenderung pada bahasa ilusi. Jadi mohon maaf. Inilah mungkin kedangkalan berpikir saya terhadap paradigma di atas ini, karena saya fokus pada kata ilusi. Andaikan ada satu kata yang bisa mengganti kata ilusi ini, yang lebih ke arah faktual atau ke arah nyata, ini saran saya, mungkin kita bisa lebih jujur Pak. Kalau lo kok berilusi? Iya betul. Iya, ini yang ada di pemikiran saya, yang saya lebih kepada psikologi. Saya lebih kepada ilmu psikologi. Mengkaitkan dengan kata ilusi ini. Nah, ini kata-kata mengontrol ini fakta nyata. Jadi keterkaitan antara ilusi dengan mengontrol ini yang harus kita ketemukan sebenarnya. Bahwa saya berangan-angan loh. Saya mau mengontrol siswa, saya kontrol itu faktual karena berarti ada wujud kerja nyata. Sementara ilusi ini adalah sesuatu yang abstrak menurut saya sih. Iya, ini saya kira itu benar sekali. Bahkan kami itu dulu sepakat begitu bahwa ini tidak benar sebenarnya. Tapi barangkali inilah salah satu trik yang disampaikan oleh Dr. Ulian, bahwa bagaimana cara menumbuhkan rasa penasaran dulu sehingga kita melakukan pengkajian lebih dalam lagi terkait dengan ilusi ini. Ya, saya kira seperti itu. Baik, silakan Bapak. Balik yang kata. Kalau dia kerja marifat ini, kalau saya kerja sampai saya sakit mendengarkan ini ada seperti nada bahasa kehendaku bahwa kalau saya pendam ini saya bisa sakit. Ada suatu bahasa yang disampaikan kehendaku ini yang saya dapatkan di perguruan tinggi dulu. Waktu saya mengusulkan judul skripsi saya kasih di situ stimulate the student to speak English in order that the student can speak well. Nah, pada saat pembimbing itu dia mengatakan harus dirubah ini stimulate karena tidak cocok dengan agak negatif nadanya. Tapi setelah ditelepon di sana di pihak UNEM, profesornya dia katakan sudah cocok itu stimulate. Dia bilang silahkan lanjut itu Pak Sepul. Padahal pada waktu itu profesor itu mengatakan stimulate itu diganti menjadi motivate. Ya, saya kira seperti itu. Kata stimulate diganti dengan motivasi. Stimulasi dengan motivasi. Iya, terima kasih. Terima kasih Bapak atas tanggapan yang telah diberikan. Berarti pemaknaannya sesuai dengan konteksnya Pak. Iya betul. Terima kasih banyak Pak. Mungkin bisa kita lanjut. Ya silakan Pak. Iya.
Oh ya, ini barangkali penting juga untuk kita pahami terkait dengan hukuman dan konsekuensi, Bu. Iya, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Iya, saya kira kita sepakat ini. Kemudian hukuman bisa membuat anak menjadi benci kepada kedisiplinan. Hukuman bersifat paksaan. Hukuman dapat merupakan konsep diri ya. Kemudian konsekuensi itu merupakan konsep diri yang baik. Iya, saya kira seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian apa itu restitusi? Saya kira kita sudah sepakat bahwa restitusi merupakan sesuatu yang perlu kita terapkan dalam kegiatan penyelesaian siswa yang bermasalah. Seperti apa di restitusi, saya kira kita sudah sepakat bahwa restitusi ini merupakan suatu proses menciptakan kondisi bagi anak untuk memperbaiki kesalahan mereka. Bisa juga dimakna bahwa restitusi ini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan siswa untuk menemukan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Iya. Jadi inilah yang ditawarkan dalam program guru penggerak, bagaimana kita menangani siswa yang bermasalah dengan menerapkan konsep restitusi, bukan dengan memberikan hukuman. Iya. Kemudian berikut di sini ada perbedaan ya, perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Iya, saya ambil sedikit saja Bu sebagai pembeda. Misalnya kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kemudian kalau restitusi itu merupakan pilihan. Kemudian dampak kepada murid. Kalau hukuman, murid itu membenci peraturan. Kalau konsekuensi, murid menghormati peraturan. Kemudian kalau restitusi, murid menghargai dirinya dan orang lain. Kemudian dari segi sifatnya, kalau hukuman itu sifatnya negatif, kalau konsekuensi sifatnya netral, dan kalau restitusi itu sifatnya positif. Ya, jadi kita berharap bisa menerapkan kegiatan restitusi. Iya, ciri-ciri restitusi saya kira sudah kita paham bersama. Jadi ciri yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, tetapi siswa belajar dari kesalahan. Kemudian ciri yang kedua memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi merupakan tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri siswa. Restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya kita stabilkan perasaannya, tidak sehingga dia tidak memposisikan dirinya sebagai orang yang bersalah. Kemudian keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas inilah yang perlu kita buat dulu sebelum menerapkan segitiga restitusi. Iya, ini ada pernyataan Bu, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Apa membedakan antara peraturan dengan keyakinan kelas? Kalau peraturan ada kecenderungan untuk memaksa, tapi kalau keyakinan kelas ini kan berangkat dari nilai-nilai kebajikan yang kita sepakati. Tentu kalau nilai kebajikan yang kita sepakati, tentu kita termotivasi untuk melaksanakannya. Iya. Iya, ini ada beberapa posisi di mana dimulai dari peraturan kelas, kemudian kita jabarkan menjadi keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan sekolah, sehingga bisa menciptakan lingkungan yang positif terkait dengan budaya positif. Dari budaya positif inilah ya, sehingga tercipta hal-hal yang kita dambakan bersama. Iya, ini contoh kesepakatan kelas Bu yang bisa kita terapkan di sekolah. Misalnya contoh kesepakatan kelas itu kami guru dan murid saling menyayangi. Jadi dengan adanya statement seperti ini, tentu ketika siswa melakukan pelanggaran kita ingatkan keyakinan kelasnya lagi. Kemudian kami murid yang sangat belajar, semangat untuk belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini adalah contoh-contoh keyakinan kelas yang bisa kita tempel di dinding kelas, sehingga ketika ada siswa melanggar kita ingatkan keyakinan apa yang dilanggar. Jadi bukan peraturan apa yang dilanggar, tapi keyakinan apa yang dilanggar. Jadi pada saat kita membuat keyakinan kelas ini, kita membuatkan sejenis kegiatan curah pendapat. Artinya setiap siswa itu mengeluarkan pendapatnya, nilai-nilai kebajikan apa yang mesti kita sepakati bersama. Jadi setelah itu kita saring
kita kelompokkan, dan hasil pengelompokan itu kita tuangkan dalam bentuk kesepakatan kelas. Iya. Jadi seperti itu Bu ya. Iya. Ini ada contoh Bu untuk membedakan mana peraturan, mana keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu seperti yang kita pahami sifatnya abstrak, sesuatu yang tidak nampak. Artinya yang kita yakini bahwa itu adalah nilai-nilai kebajikan yang tertanam dalam hati kita. Jadi sifatnya abstrak dan tidak dalam bentuk sesuatu yang bisa dilihat. Kalau peraturan ya ini seperti ini ada nampak ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ya, kemudian ada dilarang mengganggu orang lain. Ya seperti ini. Kemudian keyakinan kelasnya seperti ini Bu. Keyakinannya misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu merupakan keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab. Berarti dia memiliki nilai kebajikan tanggung jawab. Saya kira itu. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Berarti mengacu kepada kesehatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau di koridor. Itu keyakinan kelas apa yang ditumpukan dalam keselamatan. Iya. Saya percepat sedikit Bu. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Iya. Seperti yang kita pahami bersama bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, yang pertama itu kasih sayang, penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan bertahan hidup. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi kalau ada siswa melakukan pelanggaran, mungkin ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Misalnya, seperti yang saya sampaikan tadi, di kelas dia tertidur. Berarti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Mungkin semalaman dia begadang, sehingga kebutuhan dasar istirahatnya tidak terpenuhi, ataukah dia lapar karena kebetulan tadi tidak sarapan pagi sehingga dia gelisah mondar mandir. Jadi dalam arti apabila siswa melanggar jangan langsung dihukum, tapi coba kita evaluasi apa penyebabnya. Mungkin ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Sama halnya kalau kesenangan, misalnya pada saat kita melakukan PBM, siswa ribut tidak bisa kita kontrol, mungkin model pembelajaran kita tidak menarik sehingga siswa itu tidak tertarik untuk mengikuti apa yang kita terapkan. Jadi mungkin perlu dievaluasi model yang kita terapkan karena tidak menumbuhkan rasa senang kepada siswa. Begitu juga hanya dengan kasih sayang. Jadi mungkin saja ada siswa yang butuh perhatian karena orang tuanya di rumah barangkali tidak memperoleh kasih sayang di rumah. Jadi butuh butuh kasih sayang dari guru ya. Saya percepat sedikit Bu. 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru. Inilah yang membedakan beberapa posisi kontrol guru. Iya, ada selaku penghukum, ada selaku pembawa orang yang bersalah, ada posisi kontrol selaku teman, ada posisi kontrol selaku pemantau, dan ada posisi kontrol selaku manajer. Bapak Ibu barangkali bisa memberikan mengevaluasi kira-kira kita ini sudah berada di posisi kontrol yang mana? Apakah kita senantiasa berada di posisi penghukum? Kalau penghukum itu cirinya senantiasa menghardik, menunjuk-nunjuk. Kalau berkata kamu tidak melakukan. Kalau hasilnya itu selalu menyalahkan orang lain. Artinya dampaknya kepada siswa kalau kita melakukan penghukum ini, dia senantiasa berbohong. Artinya dia untuk menghindari hukuman dia berbohong. Itu dampaknya kepada siswa. Kalau pembuat orang bersalah, seperti berceramah, artinya menasihati. Tapi dampaknya kepada siswa bisa menyembunyikan. Ya. Saya kira ini beberapa posisi kontrol dalam diri kita. Yang ideal itu adalah manajer. Karena di posisi manajer ini kita berupaya menggali apa penyebabnya sehingga siswa itu melakukan kesalahan. Dan kita mencari solusi bersama atas kesalahan yang dia lakukan. Jadi inilah yang yang diharapkan kita semua berada di posisi manajer, bukan di posisi penghukum, bukan di posisi pembuat orang bersalah, bukan di posisi teman atau pemantau boleh. Pemantau dan manajer boleh. Tapi alangkah idealnya kalau kita senantiasa memposisikan diri selaku manajer. Iya, ini contoh Bu, sebagai pembeda yang bisa membedakan antara penghukum. Kalau penghukum itu senantiasa berkata misalnya kamu tidak pernah melakukannya. Kalau teman, ayolah lakukan demi ibu, demi bapak. Ini posisi guru selaku teman. Ia memposisikan diri selaku teman. Kemudian kalau pemantau, misalnya kalau ada siswa melanggar, dia paling mengatakan, apakah kamu tidak mendapat kalau dia memperoleh penghargaan misalnya, memperoleh berprestasi, artinya kita hadiah apa yang dia istiqah. Kemudian kalau manajer, bagaimana kami bisa menyelesaikan masalah ini, ya? Jadi kemudian kalau penghukum, kamu selalu yang paling terakhir. Jadi ini nada-nada yang senantiasa dikeluarkan oleh guru yang senantiasa memposisikan dirinya selaku penghukum. Kemudian ini kita diharapkan bergerak dari konsekuensi ke restitusi.
Iya. Iya, jadi kita berharap mengubah posisi kita untuk senantiasa memposisikan diri sebagai manajer yang senantiasa menerapkan restitusi pada saat siswa mengalami atau melakukan pelanggaran. Kemudian segitiga restitusi, ini saya sedikit percepat sedikit tuh ya. Jadi segitiga restitusi seperti yang kita pahami bersama bahwa segitiga restitusi ini dibentuk dari 3 kegiatan ya, 3 sisi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kedua adalah validasi kebutuhan, ketiga adalah menanyakan keyakinan. Misalnya di posisi menstabilkan, ada siswa yang melanggar, kita menerapkan restitusi. Di posisi menstabilkan identitas ini ada beberapa hal yang bisa kita kemukakan. Misalnya, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, ataukah kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, ataukah manusia itu biasa ya, manusiawi ya kita melakukan kesalahan. Artinya bagaimana menstabilkan perasaan siswa itu sehingga dia tidak memposisikan dirinya sebagai orang yang bersalah. Nah setelah perasaannya stabil, tidak merasa orang yang bersalah lagi, kita lanjutkan dengan posisi yang kedua, yaitu validasi kebutuhan. Apa penyebab? Mungkin ada alasan-alasan sehingga siswa ini melakukan. Jadi bisa kita tanyakan apa alasan sehingga melakukan ini. Pasti ada alasan yang menyebabkan sehingga kamu melakukan pelanggaran seperti ini. Tentu siswa akan bercerita apa penyebabnya. Setelah dia bercerita, lanjut kepada sisi yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita tanyakan, kira-kira yang dilakukan tadi itu melanggar apa? Keyakinan apa yang dilanggar? Dan bagaimana solusi untuk memperbaikinya? Saya kira seperti itu. Iya, ini saya kira sudah dipahami kata-kata yang bisa dikemukakan di posisi menstabilkan identitas. Bapak Ibu tidak tertarik mencari tahu siapa yang benar, tapi Bapak lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Ini salah satu cara membujuk ya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Tentu dia akan termotivasi untuk memperbaiki dirinya. Kemudian kalau di posisi validasi kebutuhan, guru bisa berkata, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang lebih baik. Iya seperti itu ya, saya percepat sedikit. Kemudian di menanyakan keyakinan, ya ini juga yang bisa kita sampaikan kepada siswa. Nilai apa yang kita percaya di kelas kita ini. Kita ingatkan keyakinan yang kita sepakati. Kelas yang ideal seperti apa sih yang kamu inginkan? Iya, kemudian berikut juga kamu sebenarnya ingin menjadi seperti apa? Kalau terus-terus melakukan pelanggaran seperti ini, apakah cita-cita kami itu bisa terwujud atau tidak? Tentu dia akan sadar dan akan muncul motivasi intrinsiknya. Inilah yang kita harapkan bersama. Bagaimana munculkan motivasi intrinsik kepada diri siswa. Iya. Oke. Ya, terima kasih banyak. Saya kira itu saja Bu, yang Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ya, kita berikan aplaus untuk Bupati kita. Tapi lagi-lagi saya memberikan apresiasi. Padahal tadi dikemukakan bahwa jangan memberikan apresiasi. Bagaimana ini? Saya kira pemaparan yang sangat luar biasa dari calon guru penggerak kita Pak Syahrul. Kita banyak mendapat pencerahan. Selanjutnya karena masih ada acara setelah ini, yakni acara yang sempat kita diskusikan tadi malam di grup tentang implementasi IKN ya, bukan IKN tapi IKN ya. Kalau IKN itu Ibu Kota Nusantara. Iya, selanjutnya kepada saya tadi Pak Syahrul membahas tentang kedisiplinan siswa ya, tanpa memberikan hukuman. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara mendisiplinkan siswa tersebut tanpa kita memberikan hukuman atau tanpa kita memberikan sanksi? Ya, baik. Banyak Bu atas pertanyaannya yang sangat menarik, sangat bagus terkait dengan bagaimana menangani siswa yang bermasalah, yang melakukan pelanggaran tapi tidak dihukum. Iya, seperti yang kita sepakati bersama bahwa di program guru penggerak itu menaruhkan suatu konsep yang namanya restitusi. Seperti tadi kita pahami bersama bahwa restitusi ini berusaha mengubah perilaku siswa dari posisi yang bersalah menjadi posisi yang memiliki potensi untuk menjadi baik. Dengan cara apa? Kita tentu mengingatkan nilai-nilai kebajikan apa sebenarnya yang baik.
Jadi kita awali dari menstabilkan dulu perasaannya, ya. Kemudian setelah itu kita lanjut kepada sebenarnya nilai kebaikan apa yang diinginkan. Artinya kita cari tahu sebenarnya ada apa alasannya sehingga dia melakukan pelanggaran. Mungkin ada 5 kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Jadi merupakan evaluasi bagi diri kita juga. Mungkin kesenangannya tidak terpenuhi dan artinya dia tidak tertarik terhadap model pembelajaran yang kita terapkan. Mungkin kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi, bisa saja dia lapar ataukah dan lain sebagainya. Kemudian kasih sayang, artinya mungkin siswa itu melakukan pelanggaran hanya dia butuh perhatian. Bagaimana guru itu bisa menasihati dia baik-baik, ya, karena kebetulan mungkin saja di rumahnya tidak mendapatkan kasih sayang. Jadi intinya Bu, memang kita diharapkan di sini tidak menghukum, tapi melakukan membujuk menasihati dia dan mengingatkan konsep diri apa yang baik bagi dirinya. Jadi itu Bu. Jadi kita diharapkan untuk senantiasa menerapkan restitusi. Iya, terima kasih. Kita kembali pada definisi yang namanya hukum. Hukum adalah kesepakatan bersama. Ya, bahkan waktu kita masih di pendidikan yang tingkat mulai dari TK, SD, SMP, SMA, kita cuma tahu ada 2, ada salah dengan benar. Bahkan di dalam agama ada dosa dengan pahala, dan ada surga dengan neraka. Ini dua yang menjadi dasar kita untuk bisa mengertikan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, artinya adalah kesepakatan. Nah, berdasarkan aturan, ketika kita lihat di situ, sama aja dengan keyakinan kelas. Artinya juga adalah kesepakatan. Seperti tadi menyambung daripada pertanyaan Ibu Muli, ada beberapa kondisi di mana siswa sudah ditindaki. Ya, ada restitusi di situ. Kita mencoba, misalkan kasusnya siswa berkelahi. Restitusi ini adalah mencari solusi bagaimana menyelesaikan masalah. Tapi setelah dari ruangan BK keluar, melanjutkannya lagi di luar sekolah. Ini adalah kasus nyata, tidak saya menyebut nama. Ya, solusinya itu akan menjadi pandangan dari siswa-siswa yang lain bahwa seperti ini saja yang bisa dilakukan oleh pihak sekolah. Yang pertama, ya, yang kedua juga bahwa dalam bukan membela bagaimana aturannya keras atau tidak. Yang penting adalah disiplin. Seperti tadi ada kata disiplin. Ya memang kita seharusnya memang selalu berpatokan bahwa disiplin itu merupakan adalah aturan diri atau kepercayaan diri sendiri. Jadi itu saja bagaimana apa yang harus kita lakukan ketika ada kejadian yang seperti itu lagi. Ya, terima kasih. Untuk selalu berkolaborasi. Olehnya itu saya tidak menganggap bahwa Pak Syahrul ini mungkin masih ada jawaban yang disimpan, tetapi saya kembali lagi bahwa di tengah-tengah kita ada tiga guru penggerak. Barangkali bisa memberikan semacam kolaborasi jawaban terkait dengan apa yang diutarakan oleh Pak Prengki. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk Ibu Rita. Silahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi sudah stakmat. Saya Pak Syahrul, mohon maaf, mohon izin bukan untuk mendahului Pak Syahrul, dan saya juga mohon maaf kepada Bapak Ibu yang hadir, teman-teman tenaga pendidik. Bukan bermaksud menggurui, tetapi kami hanya ingin berbagi pengalaman sepengetahuan kami dari apa yang sudah kami dapatkan selama mengikuti program guru penggerak. Tadi Pak Prengki menyatakan bahwa hukuman dan keyakinan kelas. Terus apa bedanya gitu ya? Hukuman itu kan juga berdasarkan atas kesepakatan bersama. Keyakinan kelas pun demikian. Ada yang perlu digarisbawahi Pak, dalam hukuman itu bukan hanya berdasarkan kesepakatan, tetapi berdasarkan aturan yang tertulis dan harus diberlakukan, dan akibat dari hukuman itu harus ada. Artinya ketika kita melanggar gitu ya, akibat dari aturan itu ada. Artinya ketika hukum itu diberlakukan, ada aturan yang mengikat. Ketika kita melanggar hukum itu, maka akan ada akibatnya. Akibatnya apa? Akibatnya itu sudah tertulis dengan jelas. Gitu. Kalau keyakinan kelas itu berdasarkan dari kesepakatan kita untuk melakukan sesuatu kegiatan. Kalau hukum itu kan diberlakukan berdasarkan apa yang dilihat dan dianggap baik oleh orang yang membuat hukum itu. Kalau keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan karena adanya kesepakatan antara kita dengan siswa, misalnya apa yang akan kita lakukan kalau misalnya gini, dalam mata pelajaran sejarah
anak-anak, kalian maunya mata pelajaran sejarah ini dikemas dalam bentuk apa? Karena apa yang saya anggap baik itu belum tentu baik buat mereka. Sehingga dibuatlah kesepakatan kelas agar ada keyakinan di dalamnya. Ketika kita tidak menjalankan keyakinan itu, efeknya bukan sebuah hukuman, tetapi keyakinan diri bahwa saya belum melakukan keyakinan yang sudah saya sudah sepakati bersama. Beda kalau hukum yang berdasarkan aturan tadi. Kalau itu, ketika kita melanggar, pasti ada konsekuensi yang harus didapatkan oleh si pelanggar. Kalau ini bukan. Jadi keyakinan kelas itu tidak ada konsekuensi tertentu tertulis, tidak ada akibat dari apa yang dia langgar dari keyakinan tersebut. Yang ada adalah bagaimana orang tersebut memperbaiki untuk bisa kembali ke keyakinannya. Tapi tidak ada hukuman di dalamnya. Tidak ada aturan yang mengikat bahwa kalau kamu melanggar keyakinan kelas ini, kamu harus begini, kamu harus begini. Tidak ada, beda dengan hukum yang jelas aturannya secara tertulis. Dan apabila dilanggar, itu sudah jelas bahwa ada akibat yang harus dilaksanakan oleh si pelanggar. Kalau keyakinan itu tadi bedanya, bahwa kalau dia tidak laksanakan, ya dia harus menyadari kembali dan tidak ada aturan tertulis bahwa dia harus melakukan sesuatu agar bisa membayar keyakinan yang dilanggar. Kalau hukum kan akibatnya itu adalah membayar sebenarnya. Membayar, hukuman yang diterima itu adalah membayar dari apa yang dia langgar. Mungkin seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Pak Amran dan Pak Riswanto, silahkan. Ini masalah hukuman dan keyakinan kelas, Pak. Terima kasih, Pak. Saya tambahkan saja yang disampaikan oleh Pak Sahrul dan Ibu Rita. Jadi sebenarnya dalam pendidikan guru penggerak sebenarnya apa yang dipelajari dalam itu adalah roh kurikulum merdeka. Walaupun dalam spesifikasi itu tidak dijelaskan, tapi kurikulum merdeka itu sebenarnya, saya mau cerita dulu sebentar ya, kurikulum merdeka. Jadi kurikulum merdeka bukan hanya berubah secara administrasi RPP, bukan. RPP adalah bagian kecil dari kurikulum merdeka. Yang pertama adalah cara pandang kita terhadap anak. Bukankah mengatakan, Kiai Dewantar mengatakan begini, dalam mendekati anak itu hati harus suci. Jadi tidak boleh leri denana kodin nyata. Itu bukan sebenarnya yang diinginkan Kiai Dewantara. Jadi anak-anak itu dalam mendekati anak-anak, hati kita harus suci. Tidak boleh ada sentimen, tidak boleh ada dalamnya. Kan biasanya karena anak-anak kumbalannya misalnya nakal, kita cap begitu. Iya langsung sampai tajam mah. Itu tidak boleh seperti itu sebenarnya. Itu yang harus cara pandang kita terhadap anak-anak. Jadi memang berpihak kepada anak. Baik. Terkait dengan peraturan dan keyakinan kelas, sebenarnya begini. Keyakinan kelas, kita harus melibatkan anak-anak dalam menyepakati keyakinan kelas. Jadi keyakinan itu milik bersama, bukan milik guru. Makanya sebenarnya dalam kurikulum merdeka itu, sebenarnya saya menyinggung ini, tidak boleh banyak peraturan. Ini mungkin akan ada respon lagi ini, kan pasti ada peraturan, kacau kalau begini, ya, kan pasti begitu di pikiran kita. Mencoba kita berdamai, saya juga ini semuanya mencoba berdamai dengan diri saya sendiri. Apa yang saya selalu lakukan selama ini menjadi guru, itu saya mencoba berdamai dengan diri saya, Bapak Ibu. Mengapa anak-anak itu tidak patuh? Karena bukan keyakinan, kesepakatan. Sebetulnya kami di angkatan 2 itu tidak diajarkan tentang segitiga restitusi. Ya. Justru kami baru banyak belajar itu pada saat kami menjadi PP untuk segitiga restitusi. Dan tadi ada pertanyaan tentang ini, tentang apa bedanya keyakinan kelas dengan tadi yang peraturan atau hukuman. Ini sebetulnya suatu sistem yang dibuat oleh pemerintah atau ya yang menangani pendidikan ini, bahwa untuk menyentuh anak, untuk mendisiplinkan anak itu tidak harus dengan kita menggunakan yang misalnya yang negatif, tapi bagaimana cara kita itu langsung menyentuh sisi intrinsiknya itu anak-anak. Contoh saya mungkin tidak terlalu banyak, saya hanya menceritakan saja bagaimana saya menerapkan pola ini. Ya, dulu waktu saya pernah menemukan ada siswa yang tertidur di kelas. Ya, tidur, tapi saya tidak langsung marah, tidak. Ya, jadi saya tadi menerapkan segitiga restitusi yang dibilang Pak Sahrul. Jadi saya itu diam saja dulu, kemudian saya sapu-sapu belakang, diusap-usap itu.
Dia usap-usap, ya. Dia kaget. Oke, maaf, ada kesalahan. Dia kaget. Dia kira saya akan marah. Tuh, dia kira saya akan marah. Saya bilang, iya disampaikan. Ya, dia kira saya akan marah. Ternyata tidak. Saya langsung dalam hati saya bahwa ini mungkin saya mengatakan dalam hati saya bahwa setiap anak itu datang ke sekolah dengan latar belakang sosial yang berbeda-beda. Pasti ada alasan kenapa dia tertidur gitu. Nah, saya usap-usap kepalanya, dia kaget, dia bilang, maaf Pak, bilang maaf. Oh iya, enggak apa-apa. Gini, kamu pergi cuci muka, kemudian masuk lagi. Nah, jadi kebetulan sudah belajar tentang coaching kemarin, ya jadi cuci muka baru masuk lagi. Saya tanya, kamu pasti ada alasan kenapa kamu tertidur tadi. Iya Pak, maaf tadi malam saya itu kalau malam itu Pak saya kerja. Jadi kalau malam itu Pak saya kerja, kebetulan ayah saya sudah meninggal. Ya, ayah saya sudah meninggal. Saya jadi tulang punggung keluarga. Kalau malam jadi supir antar kota atau untuk mengangkut ikan dan seterusnya. Wah, langsung di situ. Nah, di situ seandainya saya berpikir bahwa seandainya saya langsung menjudge ini, saya tidak mau tahu bahwa dia ini alasannya apa dan seterusnya. Mungkin saya adalah orang yang paling berdosa seperti di situ. Nah, ini adalah salah satu contoh kisah yang saya ceritakan bahwa disinilah kita ingin diajak untuk mengubah sistem kita untuk memandang kesalahan yang terjadi pada anak itu sebetulnya kita tidak boleh melihat dari sisi negatifnya. Kita harus bisa menyentuh anak tersebut dengan tadi menerapkan sisi segitiga restitusi. Yang pertama, stabilkan suasananya. Kemudian yang kedua, jadi distabilkan, kemudian kuda validasi bagi apa sebetulnya menyebabkan itu. Kemudian dibuat keyakinan, dan seperti ini ada keyakinan kelas. Dan di sini ada keyakinan kelas, ada tanggung jawab. Nah, di sini sebetulnya di sini adalah salah satu sistem yang dilakukan supaya misalnya keyakinan itu tidak mencakup cuma satu item saja. Misalnya tentang tanggung jawab. Tanggung jawab ini banyak, jadi nanti akan banyak di situ. Misalnya tanggung jawab, misalnya kebersihan kelas, misalnya masuk lagi tanggung jawab, misalnya mematuhi aturan yang ada di misalnya di kelas dan seterusnya. Jadi dia mengeneralkan semua. Jadi tinggal ditanya, ini kalau misalnya ada yang melanggar, kita tinggal tanya di bagian step akhir itu bahwa kita tanya yang keyakinan kelasnya. Berarti apa yang tidak sesuai dengan keyakinan kita. Nah, siswa akan mengatakan, oh iya Pak, saya melanggar tentang tanggung jawab itu. Jadi sudah masuk nih ke situ ketika kita ingin menstabilkan itu. Saya rasa seperti itu. Terima kasih.